Kalau pertama sekali Odi manggung bukan manggung bukan. Dari dasar Odi ngaji langsung disuruh sama Garin azan. Oh, azan. Alhamdulillah wa syukurillah. Azan ikut terus sampai maghrib, isya, subuh sampai Jumat Odi disuruh azan. Azan ya. Kayo lah surang alun tantu denai maminta usa tuan burung asang kongo dulu masuk denai alun bakar ajo dihino-hino cukawan sadonyo hino denai nyato orang tidur arato bando tak punyo denai tahu tuan kayo punyo rumah tingke tigo bagara siba oto puno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah basopok balik kita di podcast Urang Awak. Alhamdulillah di studio telah hadir seorang artis Minang yang sangat-sangat terkenal benar. Please welcome kita sambut Odi Malik. Yuk, Apa kabar Odi Malik? Ini sehat saja. alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sampai dia kami ke studio kami. Amin. Alhamdulillah. Jadi kini kita buat cerita-cerita ringan, cerita-cerita lama ada nama dia. Jadi awal cerita kau cakap tanya di mana kampung asli? Kampung dasar dari awal Kacang, Kacang daerah mana? Solo. Oh, Solo. Jadi cerita-cerita ini kau bertanya tentang perjalanan hidup seorang Odi Malik gitulah. Boleh. Ba'a sampai bisa sukses kau gini gitulah. Jadi Ba'a cerita awalnya kok bisa sampai model kau luar biasa mana dan pemirsa di di seni Minang sangat diterima sampai gitu. Boleh dingecek. Boleh, silakan. Jawablah pertanyaan Pak Ali tadi. Dari ketek Odi digadangkan sama orang kaya. Iya. Jadi keluarga Odi dari paman, dari nenek, dari paman, dari orang tua jadi penyanyi. Memang dasar dari keluarga seniman. Siapa tuh nama kalau dari nenek paman? Kalau yang dari dasarnya dari nenek itu Menisah. Kalau yang dari paman itu Uco Beng. Oke. Langsung ke Agus Taher. Oh, Agus Taher. Berarti dari seniman sebenarnya. Tapi waktu Odi nyanyi di berkampung-kampungan itu dia tidak pernah nyanyi di kampung-kampung, tidak pernah mancalian suara Odi tidak pernah. Iya. Cuma nyanyi istilahnya kalau sempat di kampung tuh nyanyi istilahnya dengan suara aja, bukan dulu dalam pada bergitar. Iya. Ketiba orang kuat diam takut. Tahun barat Itu nyanyi umur sampai balik tahun lapisan nyanyi. sampai balik tahun luar biasa ya seorang Odi Malik. Karirnya dari mulai sampai balik tahun. Awal-awal cari itu akhirnya. Jadi Ba'a bisa masuk ke kan memanglah seniman di keluarga ya. Ba'a adalah cocok naik ke panggung atau Ba'a sebenarnya. kalau pertama sekali Odi manggung bukan manggung bukan.
dari dasar Odi ngaji langsung disuruh sama Garin azan. Oh azan. Alhamdulillah wa syukurillah. Azan ikut terus sampai maghrib, isya, subuh, sampai Jumat Odi disuruh azan. Azan ya. Terus keberanian itu diukur dengan itu. Jadi sambil mengaji-ngaji. Lo mengerti lah dulu. Iya iya betul betul. Selalu menghadapi orang banyak. Banyak ya. Oleh kalau misalnya azan itu kan memangnya betul-betul. Iya iya. Jadi setelah itu ke lomba lah Lomba apa ini? azan. Oh lomba azan ya. Jadi berkarir itu dari agama mana ya udah azan mengaji. Mengerti. Oh. Itu bisa nyanyi kasidah. Kasidah lah. Jadi pertama sekali Odi nyanyi, itu awalnya Odi ngefans sama Rita Sugiarto sama Roma Irama. Ini bukan penyanyi Minang sebenarnya dulu. Oh iya iya. Bukan penyanyi berarti dangdut lah. Dangdut dasar. Oke. Jadi berkarir, lebih baik ke nyoba ke orang tua ke Medan. Iya iya. Medan ikut lah apa namanya ke orkes nyumbang cek lagu dan itulah sekian 2 tahun udah pulang balik pada ngamen. Ngamen lah keliling ini kok balik ke ngamen. Ya sebenarnya kalau untuk zaman dulu waktu umur sekian tuh kalau untuk dari sini kan agak Betul. tua belajar jadi ngamen dulu mengetahui bahasa kayo tahu lah orang sama Ngamen kok tadi dari mana di Kalapau gitu atau naik oto turun oto atau Kalapo ada nih auto turun auto ada sampai Odi ke Jakarta ke ngamen. luar biasa. Tahun barat tuh. Itu Odi ngamen tahun 86. 86 luar biasa. Perjalanan sungguh luar biasa. Merantau lah Odi ke Jakarta. Jakarta ikutlah baru ikut bersama Ilbule. Oh iya, Ilbule pertama itu tuh dia lah nyanyi di panggung-panggung di Padang. Ikut festival Jadi alhamdulillah. seorang Ilbule berpengaruh juga lah dengan karirnya seorang ya, Odi Malik ya. Ilbule itu dasarnya dari Padang. Oh dasarnya dari Padang. Dari Jakarta pulang ke Padang menemui orang Tun. Iya iya iya. Jadi kebetulan Odi ikut organ tunggal, ikut festival. Iya iya. Alhamdulillah lah di situ tuh bertamulah sama Ilbule. Ilbule diajaknya Odi ke Jakarta, Odi mulai. Odi serahkan kawan baru lah kawan di situ. Odi yang disuruh ke Jakarta itu Yan Riboy. Yan Riboy. Iya iya. Itu keponakan Odi itu. Iya. Yan Riboy keponakan. Alhamdulillah. Jadi baru sekian lama Odi pergi ke Jakarta. Lah bergabung dengan senior-senior Iya. Mati Yusuf, Iya. Piti Markurai, Boyo Patampayan, Senior. Uncur Stamberjani. Tapi kalau di Sikuput kejam. Apa kejam? Diajak Odi rekaman waktu hari itu sama Pak Munawar yang di Tempor Rambutan. Apa namanya berapa? Itu tukang bikin ayat-ayat Yasin. Rekaman sama Pak Munawar tuh direkam Odi jadi lagu 5 lagu rekam itu yang ngambil itu Alda Sarif. Yang ambil lagu Odi di tes rekaman dites ke Pondok Gede. Diperbandingkan Odi dengan Salmon. Waktu hari itu Odi memang ya tak bisa lagu Minang loh. Iya. Tapi karena istilahnya memahami, Odi pernah nyanyi di Siko dulu. Lagu dangdut minta tepuk tangan sama penonton nak mau tepuk. Karena yang dangdut, karena yang dihibur orang Minang itu. Orang Minang betul aja. Tahun barat waktu itu tahun. Itu Odi ke Jakarta itu tahun 88 dia. Awal-awal ke Jakarta ya. Jadi itulah tadi Iya. namanya kok
diperbandingkan Saudara Odi dengan senior Odi Zalmon. Sebenarnya kalau yang sebenarnya Odi ngefans sama Zalmon. Almarhum. Jadi sudah belajar lagu pop Minang dasarnya di Sesobayang. Di Sesobayang. Aku ciptaan Mustahil. Yalah, jadi akhirnya batal rekaman tuh. Nah, kok bisa batal? Karena Saudara Odi diperbandingi dengan almarhum tadi. Yang masalahnya yang pencipta yang ada di yang di kota. Iya. Batal, nganggur, masih tetap Odi nganggur tapi sebab pengalaman Odi nyanyi di organ tunggal, orkes, ikut-ikutlah organ tunggal yang ada di Jakarta. Sampai Odi ngaleh di Kebayoran Lama. Manggaleh. Seorang Odi Malik yang itu belum ada rekaman, Pak. Belum ada rekaman, masih panggung. Oke. Nyanyi cabe, tuh jual cabe, lado, tomat, bawang. Kebutuhan sehari-hari lah ya. Itu tuh tak tolong kawan dari kerajaan kalau kehidupan untuk nyanyi ku parah itu. Jadi tetap usaha kali. Dalam awak setelahnya mau menolong kawan, mak nyanyi juga, menghibur kawan-kawan. Akhirnya punya ngajaklah sama si John Gadang. Yang pemain bansi, ngajaklah di rekaman. Dia 5 lagu. Rekaman Jatinegara. Yang situ tuh yang pemusiknya arranger itu anaknya Asben. Ramon. Rekaman tes dulu suara dia balik bawa lagu udah gede. Bagus nak suara anakku. Macam. Itu kebetulan suara nama Odi itu bukan Odi Malik. Nah, jadi nama Odi Maliko bukan nama asli sebenarnya. Bukan. Nama panggung sebenarnya. Nama panggung lah berarti. Sama kawan-kawan yang lain tapi tidak perlu disampaikan gitu. Itu yang untuknya pribadi Odi aja. Waktu sehari itu Odi dipanggil oleh Babang Kelana. Jadi yang coba Kelana itu. Iya, Babang Kelana. Namun zaman dulu gitu. Jatuh di rekaman batal. Batal. Setelah itu mungkin Odi pulang ke Padang. Sebelum pulang ke Padang Odi rekamlah lagu Zalmon tuh 10 dengan live. Oke. Dengan tip yang apa gitu kan. Iya. Kalau salah ulang balik. Iya. Akhirnya tembus 10 lagu. Itu Odi nyanyi di organ di Dualam, Pak Agus Mir. Setelah itu dicetak 100 titik yang kambah tuh, Pak. Tak dicetak 100 itulah disitulah terakhir Odi ke Jakarta, dijual ke pengembang Odi yang ada di Cipulir. Audisi Sancie diagen ke pencipta Kak Eka Putra. Akhirnya alhamdulillah dengan sampel Cie tadi, Odi diagen lagu Sama Eka Putra. Eka Putra. Dalam Cie diagen lagu sampai 10 itu tuh awal Odi rekaman tahun 95. Awal pertama tuh. Yang modalnya itu tuh yang lebih muda itu Maestro. Luar biasa ya. Masih ingat luar biasa. Jadi rekaman pertama tahun 1995. Lagunya tadi itu lagu nan mana langsung Cinto Tabang Jawa album pertama. Cinto Tabang Jawa. Itu ciptaan kakak Odi, keponakan kontan orang tua Odi, R.E. Odong. R.E. Odong. Oh iya. Itu yang kalau kini bahasanya viral lah, itulah namanya. Nah, kalah mulai tahu orang sedikit banyak kini tuh dengan lagu lah mulai viral gitu. Bahasa sudah perjalanan itu. Perjalanan Odi waktu hari itu rekaman tanpa dibayar. Dibayar rekaman terserah ke barang lagi gitu. Nyanyi di panggung-panggung itu tanpa dibayar. Nyanyi di panggung tanpa dibayar. Karena Odi minta pandapek sama orang tua. Iya. Tuh Odi rekaman. Karena nama awak dulu tuh Babang. Tadi dia jalan nama Odi setelah Sabanaan nama asli Zat. Yulifan. Luar biasa, hebat. Jadi karena nama dia Odi itu tuh bersangkutan dengan pencipta yang menerbitkan.
Oh yang partitur. Kalau yang Malik itu nama Angku. Oh nama aku. Jadi dia ambil Malik. Luar biasa. Jadi pemirsa orang awak kan pengen tahu mana seorang Odi Malik, alhamdulillah tahu gini kan gitu. Kita lanjut. Nah tadi tidak dibagi ya, sama yang untuk merekam tadi. Yang merekam dibagi ya. Nah, merekam dibagi. Panggung dibagi. tidak pernah pungutan bayaran. Luar biasa. Karena Odi minta pendapat sama orang tua, dibuat rekaman. Jadi Odi kena CMN sama orang tua. Ada bahasa orang tua tadi bakal colang dulu. Kok gitu ke ibu? Nggak perlu ibu jawab. Bakal colang selalu. Kacau kacau. Dan album ku masuk jo cek lah, album kedua. Jadi dalam kacau tadi, nak bantu mereka itu je. Tapi dalam bahasa orang tua tadi itu ada arti. Jadi terjawab dengan batin surang, terjawab tu orang tua balik. Bu, nan ibu suruh berkacau tadi tahu artinya. Oh tu. Kau ibu kandung? Kandung. Dia masih di? Oh. Jadi waktu album pertama terekam orang tua masih hidup. Buat jawab lah kecil orang tua tadi. Kalau kamu menjadi artis, kalau bahasa awaknya gitu balik. Ya. Kalau awak kamu jadi artis, anam cari. Wah, jawab cik, dan sana. Iya. Aku dan sana anam cari. Dan sana dicari itu pengalaman orang kamawatan pun. Kalau piti dicari itu hanya sekejap. Iya. Lawak dewek pertama, kedua jangan sombong. Ramah tamah senyum. Itulah dia jasa. Betul ya. Alhamdulillah. Jadi dengan arahan orang gaib aja, orang gaib tadilah membawa Odi Malik bisa kadang sampai gini. Luar biasa ya, nama Odi Malik. Nah, sampai berjalannya waktu, Ambo mencari ada lagu yang sangat populer seorang Odi Malik, Rilakan Mentamakan. Aku pengen tahu pemirsa podcast orang awam, perjalanan waktu pembuatannya siapa yang bisa dapat sebagai sampai viral luar biasa. Viralnya sebelum itu kan sebenarnya lagu Rilakan Mentamakan itu ciptaan Mama Odi Agus Tahir. Iya. Yang pertama sekali yang menyanyikan itu cewek Rusnida. Sebelum itu Odi belum ada yang nyanyikan. Odi pernah minta rekaman sama Mama Odi. Belum pernah dikasih. Tapi karena Odi rekaman sama orang luar, dolar orang Jakarta magi modal 12 juta. Kebetulan tahun 99 kejadian Bukit Lantiak. Bukit Lantiak. Tahun 99. Tahun 99 Bukit Lantiak. Bukit Lantiak 99 itu udah sekitar album udah Allah 5 album baru Bukit Lantiak 99. Itu 5 album dari tahun berapa? Dari 95, 97, 98, 99. Lah dapat 5. Alhamdulillah. Jadi Rilakan Mentamakan kok dimasuk di album kabar aku? Jadi di kabar. Iya. Boleh ya Odi? Boleh, tak masalah, tak masalah. Pengalaman. Iya, pengalaman berbagi. Setelah Odi di LGBT 2000 juta tadi, itu Odi di Tampung Odi ada kejadian. Iya. Kejadian itu tuh terumpit lagu. Boleh? Pulang Odi ke Padang, rekaman Bukit Lantiak, mintalah lagu sama pencipta-pencipta yang ada di Padang, Sumatera Barat. Terus rencananya orang yang punya PT itu tadinya mengeluarkan album yang tahun 99, tahu-tahu tak jadi. Ada kesulitan orang yang punya uang gitu Pak. Kesulitan yang punya Kadang terbakar. Kalau di terharu itu, Iya. tolonglah jual masker tuh Odi. Iya. Boleh kita jual? Berapa terserah. Iya. Baiklah Odi kedampet di Mama Agus Tahir. Diterimalah album Bukit Lantiak tadi. Diperbaiki tadi musik syair yang menata vokal Odi itu di Mama Agus Tahir. Setelah diambil 18 juta, dikasihkan uang itu ke orang yang punya.
barulah Odi buat kontrak sama Pitunang. Itu mereka. Buat kontrak di Pitunang, terjadilah lagu Rilang Tamakan Oh itu tahun 2000-an teh. tahun 2000 sampai memang sampai kini lagu tuh kalau aku lagi Odi Malik menyanyikan luar biasa, pasti penonton pasti habis lagi. Itulah dari album yang Rilang Tamakan tadi, Odi rekam lu Sinar Padang. Sinar Padang. Jadi di Rilah Nanta Makan itu tadi bak lanjut dan tadi seorang Odi Malik lah baca itu tambahan itu. Nyanyi Rilah Karena Tamakan tadi, baik. Iya. Pernah dipopulerkan oleh senior Odi sendiri, seorang penyanyi Rosnida. Rosnida. Itu luar biasa, Betul. cewek. Jadi Rilang Tamakan itu tadi itu zaman kaset. Jadi Odi pernah dibawa rekaman saat disuruh menghafal lagu Rilang Tamakan itu sama ni Mama Agus Taher. Gak berat sebenarnya. Kak Mari. Bagus kalau bisa Kak Mari. Karena lagu itu pernah ngotot. Betul. Apakah kita Odi Bisa seorang itu. Odi Malik Iya iya. bisa nggak menyamakan atau di atas sedikit atau bisa sama? Betul. Karena apa gitu Pak? Jadi siap orang produser itu tuh dia taunya laku. Jadi disitulah Odi berajah pengalaman ini. Itu pun Odi selanya bertanya ke diri sanggup nggak. Iya iya. Tapi karena Odi yakin sudah perjalanan kaset itu kok jual belinya terhadap itu tergantung awas orang. Akhirnya alhamdulillah Odi rekam. Sanggup. Alhamdulillah populer, terkenal di Rekam, tapi berbeda dari harus beda dari Rosnida. beda. Iya. Rekaman di Pitunang, akhirnya tidak berapa lama dilari dari Pitunang. Aku bisa lari dari Lah bara album Odi yang direkam Lunak itu diedar. Termasuk jangan gampang menijari, lah tamakan jangan gampang menijari. alasan dia apa tidak bisa diadakan itu apa? Alasannya mungkin Diko Fari. Kalau untuk masalah rekaman Odi Malik kok sembara Android itu ratingnya sama. Iya iya. Tapi karena istilahnya si Android itu dulu dari nyambil dari Pitunang tetap membanggakan Zalmon sama Android. Karena tidak yakin, tidak percaya, Iya. dipendam oleh sempat lari dari Pitunang. Rekamanlah sama balik sama Sinar Padang Record. Sinar Padang Record ya. Pak Haji sekarang. Sinar Padang Record itu masih ada nggak sampai hari ini? Sinar Padang Record masih ada. Oh masih ada. Tapi itu anak yang kecil ya. Mana masih? Rekamanlah Odi Gamang Mana Berjanji duet sama istri Odi sudah Tahun berapa tuh? 2002. 2002. Tahun berapa pernah? Odi kini umur Odi kelahiran Odi 69. 69. Jadi Odi belah 21 tahun umur kinilah 51. Iya iya. Rekaman umur 27. 27. Total rekaman. Umur 27. Umur 27 mulai rekaman berarti ya. Oke. Jadi berkeluarga di tahun berapa itu? Odi lah keluarga. Mulai berkeluarga Mulai berkeluarga. ya, tahun berapa? Itu umur 8 balik. Muda lah keluarga. Orang anak ini. Itu kini anak itu. Oh nanti Laki-laki yang goyang-goyang berlapis di Ameh di Bagoto anak Odi itu. Oh ada duet di anak kita. Itu anak Odi. Oh, luar biasa suara itu luar biasa itu. Mudah-mudahan ke depan ini bisa. Terus telah pada ya adalah anak Odi namanya Galang Reyodi. Galang Yodi. Yang nomor 2 dari yang kakak tadi. Itu suaranya pun luar biasa. Bukan memuji dan bukan Iya. Karena istilahnya Odi seorang penyanyi yang memuji itu
tetap orang tuanya sudah, tapi tidak akan pernah dipuji sama orang-orang. Karena kalau puji anak di muka orang itu cuma ibadah. Betul. Tata anak Odi semua mungkin akhirnya alhamdulillah rekamannya. Rekaman anak-anak alhamdulillah. Jadi anak-anak yang nambah 3 kalau mulai rekaman gini tuh. Yang Badugur. Oh betul. Dan Suraman apa ada lagi. Alun itu semua musuh dia tahun. Dia tahun. Cewek. Oh 2 laki. 1 cewek berarti ya. Nah sambil jalan sesudah itu kan kini banyaklah kami mencari seorang Odi Malik. Dulu kan solo banyak. Iya. Nah kini kok acok duet dengan Ucok Ucok Sembara ya namanya kan. Kok bisa duet ini gitu lah. Kalau ketenaran kan tenar kini kan. Kok bisa duet ini lagi. Konsepnya apa yang dibawa ini? Kalau dari tahun ke tahun kan umur bertambah. Betul. Istilahnya kalau masalah suara, masalah itu tuh mungkin istilahnya masalah umur bisa jadi turun otak gitu. Betul. Tapi bagi seorang Odi Malik tetap berjuang terus. Betul. Kalau buat surang nyanyi oke. Jadi Odi buat 1-3 vokal sama Ucok. Iya. Itu belum ada orang yang nyanyikan 1-3 berduet sama Odi Malik sama Ucok Sembara. Karena apa? Kalau kami seorang penyanyi Minang, alhamdulillah masih tetap dipakai buat masyarakat yang memadukan pesta ulang tahun semacam. Jadi nyawa bisa dibawa orang balik. Oh diduet lah sama Ucok Sembara. Iya. Kami buat kreasi berdua. Iya. Tanpa latihan 1-3 vokal dari. Jadi kadang-kadang Ucok suara 1, Odi suruh 3. Kalau orang kan bilang suara 2 misalnya kan, itu salah. Yang sebenarnya itu vokal itu 1, yang 2 itu tuh rendah, yang 3 itu tinggi. Jadi itu yang mau diolah sama Ucok. Kami buatlah album Rato Pasaman. Di situ Rejit bersama Ucok, Gumingnya buat itu sempat lagu meledaklah kaset. Kali. Iya. Jadi namanya kok kami kan membuat yang seperti itu kami ide kan supaya kami tidak keturunan nama baru. Iya. Jadi nama baru ini kan banyak loh yang top model si Andra, Ipang, Rayola, Ratu. Tapi kami tidak bercermin ke situ. Beda seorang Odi Malik dan Ucok Sembara memang konsepnya nggak beda, kami mencari sebenarnya nggak beda gitu. Jadi kalau masalah Ucok kami akur, tidak ada Ucok pernah top, Odi Malik pernah top. Tapi kami berdua nggak pernah ngomong masalah top. Kita bikin nyanyi ini supaya kita bisa diajak orang balik, dipanggil balik, diundang balik. Jadi ego tak boleh, sombong tak boleh. Gimana Cok? Siap. Kalau alhamdulillah sampai kini pun kami duet hari. Dipanggil misalnya pesta kami panggil terima. Kalau sudah kami siap. Jadi itulah makanya konsep yang dibawa sekarang kini itu ada dengan duet dengan Ucok Sembara. Kita mudah tadi melihat lanjutlah tadi perjalanan seorang Odi Malik ya, yang mulailah mengeluarkan berapa album selama karir dalam perjalanan hidup ini kan labara album dengan duit. Kalau album sadolanya Odi tahu itu 67 album. 67 album. Wah, biasa seorang Odi Malik ya. 67 album. Allah kama gesu. Kalau so itu Bali, Kalimantan, Malaysia. Luar negeri lah. Alhamdulillah. Kalau Indonesia mungkinlah sedolah gitu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Luar biasa. Salamu manggung.
perjalanan manggung. Yang paling berkesan mana di mana? Tahun 2002 itu berjalan dan berjalan, kaset Otit pun banyak lah keluar sebelum itu ya Pak ya. Yang berkesan di Bengkulu. Bengkulu. Tahun berapa? Tahun 2007. 2007. Kalau keluar dilihat utamakan lah Keluar sekolah. masalahnya. Jadi berkesannya pas datang kami di situ disambut dengan tarian. Dengan tarian ditunggu dengan Pol PP, anggota Polres, LAJ. Itu kami ditunggu tuh waktu itu dia mengadakan show besar-besaran. Pas dibawa di tempat acara, sebelum acara Odilah disambut tari piang. Di situ ke Odi terharu. Terharunya tidak disangkut-sangkut perjalanan selama itulah yang membuat Odi yakin ke diri Odi. Dan Odi tetap minta pendapat ke orang-orang gitu, ke kawan-kawan, kakak-kakak. Kalau sorot tetap nyanyi orang. Kalau di Malik tetap nyanyi orang itu. Soal itu. Itu beda loh. Tapi kalau kami ya awak sebagai pendengar lagu lah ya, seorang Odi Malik mantap, suara luar biasa. Amin. Jadi 67 album. Situasi awak kini sedang ialah seniman baik nasional Minang sedang berduka COVID kalau ya. Seorang Odi Malik mensiasati kini ada kali lah nak dia orang awak kali. Dah dulu cuma semata-mata artis kesini yang Artis saja. Tapi kan tak boleh ada acara segala macam kan. Kalau untuk acara tuh di Padang bebas gitu. Lah di Padang lah mulai. Tak boleh udah lek lah tu. Itu kan seminggu sekali seminggu. Sekali seminggu. Ada juga di dapur di dua daerah itu pun sekali seminggu. Kalau di kampung lah mungkin tidak begitu tidak di aula atau sampai Tidak di rumah. Jadi orang. Oh itu. Karena apa? Kalau di orang nak bini orang nak makan apa hari. Iya. Kami akan berusaha. Sementara petangko kami istilahnya vakum. Iya. 3 bulan, 4 bulan. Nak ada nyanyi kan? Kami terima dengan lapang dada. Alhamdulillah mulai balik. Boleh dia tampil bebas di Padang. Sumatera Barat bebas. Istilahnya dan istilahnya jauh menjaga jarak kok tetap. Dan ramai orang tetap gabung juga. Ada penyakit itu kalau orang bergoyang lain dua tu bergoyang itulah hilang penyakit. Iya itulah. Jadi ternyata selama pandemi C2 masih ada ya. Berarti seorang Odi Malik populer. Yang wak lihat dan cerita yang lain-lain lah susah dapat job Itu alhamdulillah masih ada job gitu. Sangat luar biasa gitu. Rencana ke depan mudah-mudahan COVID berakhir atau memang sedang ada konsep jangka pendek atau jangka panjang apa seorang Odi Malik sedang apa rencana hidup ini? Dan Odi KDB untuk kalau misalnya musibah penyakit pola mulai reda, kalau nak mulai lah mulai izin istilahnya ikut gabung nyanyi Bali ya, lah bebas. Kami tetap istilahnya kalau bukan rencana mungkin tak itu Pak. Tapi tetap kami seperti yang biasa balik supaya menghibur bayi, ibu-ibu, bapak-bapak itu bisa goyang. Kalau untuk orang nyanyi pentas itu banyak kan. Iya betul. Adalah lebih pernah alami nyanyi di pentas tahu. Tapi kan itu cuma nyanyi di pentas. Iya. Kalau untuk nyanyi pop Minang orang Suram. Kita lihat lagi. Tapi ada dalam orang Suram tadi biasanya gembira banyak. Oh dia turun di bawah di pentas turun aja ibu goyang. Iya. Jadi di situ telah tetap seperti biasa. Tetap. Tapi karya nih ada rencana kali apa kan ke depan ada karya terbaru seorang Odi Malik atau album terbaru ada rencana kali? Ada. Alhamdulillah. Odi dibawa rekaman sama paman Odi Balik, ini Mama Odi Balik Agus Tahir. Oke. Itulah
namanya lah dulu lalu dia di semangat mungkin dia patah semangatnya kali ini petangko lalu dipakai ke rumahnya lah semangat kali ya lah dikumpul lagu tadi mudah-mudahan minta doa lo ya pare Ya amin. namanya mudah-mudahan yang album koko diterima di masyarakat. Rencana kapan? Rencana launching lagu? Kalau launching kalau berpitundang pare Iya. itu susah nih Pak. Oh itu. Karena rekaman di situ itu tuh nyanyi itu memang betul-betul tadi bisa 3 jam satu lagu. Benar-benar Kalau orang kini rekaman kan tahap lah baik di kopi dicun suara. Kalau gitu nang nggak bisa. bisa Memang yang suara suara mana yang dia harga suara asli mana ya. Penghayatan nyanyi harus hafal, luar kepala irama harus hafal. Itu nah rekor di malam ya. Di alamatnya dia apa jalan veteran. Dalam veteran di Padang ya. Ada Oke, jadi rencana konsep memang ada album atau lagu yang kalau bocoran cie lagu yang sadang dia apa karena lagu itu yang dihafal juga istilahnya ya harus menghayati juga tidak bisa lah sampai judul depan. Oh, iya. Kalau Odi itu paling yang nggak suka dan karena kok kalau di Sabian orang kebetul itu jujur seperti itu. Oh itu. Jadi kalau lagu Agus Tahir itu tetap dirahasia. Oke. Mudah-mudahan rencana ke depan seorang Odi Malik ulang album Iya, Pak. lebih viral lah daripada Wilah Kanantara. Iya. Jadi penyanyi-penyanyi pemula atau memang adik-adik kita yang ingin meniru pastinya banyak pengen seperti Odi Malik. Apa saran dan kiat-kiat kalau mungkin jadi penyanyi? Kalau buat istilahnya buat Odi itu Pari Ya. Odi minta ke penyanyi-penyanyi yang baru-baru ini dengan 1 album 2 album merasa dirinya tuh adalah aku kasih jelah dua sombong kesan. Jadi kalau diminta ke penyanyi-penyanyi yang baru-baru kini itu kan cuma komputer yang membetulkan suaranya. Komputer yang luar biasa ya. Kalau kami nyanyi dulu tahun 95 sampai itu real. Kita salah ulang balik. Kalau ini penyanyi mudah, yang salah itu salah jadi ulang. Jadi Odi minta ke penyanyi ini jadikanlah wajah senyum dan manis kepada masyarakat. Janganlah istilahnya angku sombong itu. Mudah-mudahan penyanyi baru ini bisa meniru kami di Android, Josok Bara, di Malik bisa meniru seperti itu. Jadi jangan sombong dan angkuh gitu ya. Menjadi orang terbaik dan elok budi lah betul. Jadi itu. Nah, kini penyanyi-penyanyi seniman-seniman Minang telah sangat luar biasa. Iya. Apa tanggapan seorang Odi Malik mengenai kedepannya bagaimana penyanyi-penyanyi Minang ini di hari tua ini bisa masih menikmati karya-karya Mas? Tanggapan seorang Odi Malik, Pak? Kalau tanggapan Odi kalau untuk Minang ya Pak? Iya Minang, waktu itu Minang. Susah. Yang bisa dikenang itu lagu-lagu selain internasional. Kalau buat Padang dikenang itu tuh yang dikenang itu tuh pasti kembalinya ke lagu-lagu seperti yang dulu. Kalau lagu-lagu kini itu kan banyak yang modern. Seperti lagu Zalma itu masih dikenang orang itu Odi syukur tuh. Tiaramon, Cok Sembaraan. Tapi seorang lagu Odi Malik atau kan legend-legend kan banyak. Tapi maaf kami di hari tua banyak hasil karya-karya yang sang legend kan sampai kini di hari tua orang dibawa aja. Betul. Ya pendapatan cuma Ya. setel lagu atau istilahnya mati di tanah. Seniman. Cara mensiasati kalau seorang dari Odi Malik apa tanggapannya?
Kalau tanggapan Nodi mudah-mudahan bahu-membahu lah. Ada yang susah dibantu. Kalau istilahnya untuk Padang kalau itu susah payah. Kok dapet tasandek itu. Pak kok Padang kok payah? Kok orang Jawa aku bisa pulang? Disitulah. Kalau penyanyi Padang itu tuh kalau sempatnya top, nanti hati senior kalau nyelokai. Udah tuh. Dia nggak masuk hebat, nggak masuk pintar. Dia nggak tahu di saat itu tentunya lupa diri, lupa jelasan. Setelah menyoh sekejap. Yang penyanyi baru itu contohnya Made Sipang. Iya. Barat top lagunya, Pantau di Pejawa. Iya. Kini itu kasihan gitu. Kasihannya gitu lah. Mudah-mudahan Odi minta ke seniman maupun senior Odi yang sama-sama seleting Odi maupun junior diminta berkarya dengan baik, sportif, deal Iya. dengan ada persaingan. Tapi persaingan terasa mana sama penyanyi? Bagi-bagi yang penyanyi barunya itu memang dia bersaing, kalau Odi tidak ada pernah bersaing. Oke. Karena kalau misalnya dia bersaing, jatuhnya sebentar. Jatuh sebentar. Kamu kok dikecil tadi, hatinya bersih, tak ada setir. Benar sih, iya. Model seorang Odi Malik, Cok Sumbara, Android, sampai kini masih dikenal. Masih. Karena bu, dia tidak ada membedakan, dia bersih, Iya. polos. Oh nanya pendatang baru meledak, kami akui. Tapi yang penyanyi baru tadi kami apa loh, adalah sombong loh. Iya. Seperti Rayola, pada lagunya top, itu si Kumbang, sempat Odi berang orang-orang. Si Pang, cuman kalian tuh hanya sekejap. Nah kalian nyanyi itu tuh bukan minat. Iya. Itu Jadi itulah ke depan ya mungkin seluruh wadah. Tapi Minang tuh kan ada organisasinya kan? organisasi itu banyak mentingkan diri sendiri lah, susah. Oh dia tidak pernah bergabung sama Papri, tidak pernah kami tidak pernah bergabung di artis, tidak pernah. Kenapa nggak mau? Apa alasannya? Persenan lah. Oh di pokoknya gitu balik Maria. Oh dia bergaul sama masyarakat, berbaur di masyarakat yang akan datang bisa Odi bisa dipanggil itu. Kalau buat artis yang bisa Odi bergaul untuk Sembara, Android, Bosandi, Karti Tanjung, Coto, itu yang bisa Odi bergaul. Kalau di bawah Odi susah. Pak, nggak bisa berkumpul atau apa kendala? Perkumpulan itu ada balik, tapi CME yang banyak. CME yang banyak. Bukannya dengan ada organisasi awak lebih baik lagi, penyanyi-penyanyi itu lebih terangkul, lebih terekspos. Ionya banyak Pak Haji. Ah. Ionya banyak. Di belakang hilang. Di belakangnya bisa hilang. Karena apa? Nggak ada batu, itu ada ikut tadi. Mbak kok bisa Batak skopnya nasional? Oke. Nah ini contoh Batak. Bisa skopnya nasional. Karena ini satu. Dia tidak akan pernah meremehkan kampungnya. Dasarnya apa? Bisa awak tipang tindiah letak langsung ke Mbak Adima kan? Kadang kau kau selam. Hari kalau pun tak ada teh. Ya. Itu. Jadi kalau bagi seorang seniman, kalau polos, mulus, bersih, itu akan dikenal. Tapi sifat Minang itu kok susah. Kalau penyanyi ya Pak Ria. Iya. Kalau di istilahnya lah pernah mengalami parah banyak-banyak, tapi tidak akan pernah kompak. Sampai kapanpun penyanyi Minang tidak akan pernah skop nasional. Tidak pernah akan skop nasional. Itu dari hati. Pak, aku bisa model itu. Karena kekompakan tadi itu tidak ada. Ikut misalnya lomba, misalnya contoh KDI. Iya. Itu pamilinya udah sananya tolongnya kali. Nah suara rancak nih tinggalnya. Ya karena orang sananya. Ada piti kau dengan tunanya. Iya. Tiba kau di perbatasan di gerbang di Campaan. Apa salahnya penyanyi tadi itu dirangkul? Nah si penyanyi tadi itu naik pun tak sadar ke dirinya nomor saya balok.
Jadi payah. Apa solusi kalau seorang pandangan dari Odi Malik? Apa yang lebih baik awak lakukan kini untuk generasi yang kini kau ke depan? Kalau untuk generasi ke depan, untuk yang terbaik bagi yang seniman-seniman yang akan naik maupun yang akan naik maupun di bawah di maupun bukan yang kebanyakan di bawah di itu ya. Odi minta bersatu lah. Janganlah sampai ada sirik. Suara itu rancak macam kalau Oki itu ada Oki ada Iya. tapi di saat Oki tadi bagus saya hilang, tapi itulah diminta bersatulah. Kok bisa Batak bisa lagunya skop nasional, kok Padang nggak bisa, waktu itu contohnya luar nasional Jawa, lagu Jawa itu kan susah ditebak. Ya almarhum Didi Kempot saya. Didi Kempot lagunya Jawa Bisa bisa skopnya bukan skop nasional, internasional. Internasional malah. Kenapa awak yang sangat luar biasa gitu kan? Mungkin secara seni mungkin tak kalah lo ada kan gitu. Itulah. Jadi namanya itulah seniman Padang. Tapi Merasa berharap itu ada solusi lah. Kalau cerita kini itu bisa didana orang-orang yang peduli dengan seniman Minang, membuat satu keputusan terbaik lah. kalau di pesan ke papasan sama penyanyi yang pendatang baru maupun yang akan penyanyi kalau bisa gitu kan ya. Tolonglah bangkitkan budaya Minang, seni Minang, adek, raso, pariso, hormat dan menghormati nabi kita. Yang lain itu nggak ada yang lain. Selain bisa membantu itu tentu orang lain, tapi bukan itu. Ya kita seniman waktu itu dan lah. Kalau misalnya ada penggemar yang lima foto, silahkan wajah senyum manis tadi ya. Maupun litak warna awak, litak-litaknya. Kalau orang tak foto, tolonglah dengan hati bersih. Jangan cari awak litak mah ikut. Kebanyakan dikira ada foto, minta foto orang juga kan. Itu tiga bacanya. Ini Minang, kalau nasional tak. Minang jelas sombong. Astagfirullah. Jadi udah minta gitu aja lah Pak. Iya. Dipesan sama istilahnya pendatang baru ke Bali, berbahu lah, bersatu. Jadi kalau bersatu berarti ada wadah lah kan. Harus ada wadah, tapi wadah lah banyak gini. Kalau saya lihat, for kami ada banyak ya, organisasi Minang yang artis-artis Minang kan banyak. Berharap dengan adanya organisasi lebih baik lagi mungkin itu kali. Mudah-mudahan. Alhamdulillah di penghujung cerita aku cerita ringan lah sebenarnya kan. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan lah dan cerita aku non elok bisa dipakai dan enggak jangan elok dipakai. Udah Odi Malik, kalau seandainya pemirsa podcast orang awak baik di perantauan di kampung, kalau pengennya dihibur dengan seorang Odi Malik, baca rohnya untuk ini. Ada manajemennya atau bahkan telepon kamu ini kok? Telepon Odi, ada telepon ada. Telepon kalau ingin menghubungi Odi, nomor WA Odi 082 balik 66 888 222. Jadi kalau yang nomor telepon 08 2 balik 67 088 7-9 langsung berhubungan dengan Odi Malik. Kalau WA berapa? WA 08 12 66 8 3 kali 2 3 kali. Berarti langsung ke Odi Malik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa terhibur dengan Odi Malik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Odi Malik telah hadir di studio kami. Cerita kita mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita bersama. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Kami undang boleh datang lagi bisa. Amin, pokok didatang kapanpun. Siap, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.